Halo, apa kabar? Saya motivasi anak pintar, senang berjumpa dengan kalian semua. Di video kali ini saya akan memberikan kompilasi menarik cerita motivasi pendek yang bisa menjadi penyemangat untuk kamu. Cerita motivasi ini berisi berbagai pesan moral, pencerahan dan petunjuk untuk kehidupan serta dikemas dalam alur cerita yang menarik. Berikut videonya. Cerita motivasi air yang pahit. Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengar degean seksama, lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak tua. Pahit sekali, jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum, mengajak pemuda itu TK berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Sesampai di sana, Pak tua itu kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan degen sepotong kayu ia mengaduknya. Coba ambil air dari danau itu dan minumlah. Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut si pemuda. Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu? Tanya Pak tua itu. Tidak, sahut pemuda itu. Pak tua itu tertawa sambil berkata, anak muda, dengarkan baik-baik, pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan mmg akan tetap sama. Tapi, ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang kita dapat lakukan. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu. UTK menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian. Cerita inspirasi, 5 menit lagi. Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah, gadis kecil yang berbaju kuning itu cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda, jawab pria itu. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir mengenakan jaket berwarna coklat? Dia anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya, aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah, 5 menit lagi, jawabnya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang, sudah 5 menit berlalu. Lagi-lagi anaknya memohon, ayah, 5 menit lagi ya, kan hanya 5 menit saja. Boleh ya, ayah. Pria itu hanya mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, Anda ternyata seorang ayah yang sabar ya, kata nenek itu. Pria itu pun tersenyum kecil lalu menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku meskipun hanya 5 menit lagi. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan dan bermain yang lainnya. Padahal sesungguhnya akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup adalah tentang membuat skala prioritas.
Prioritas apa yang kita miliki saat ini? Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi, 5 menit saja dari waktu yang kita miliki dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya. Terima kasih sudah membaca cerita motivasi yang bisa dibagikan kali ini. Semoga cerita ini bisa menjadi bacaan menarik yang mengisi sela waktu senggang Anda sekaligus menjadi sumber inspirasi yang bijak dan bermanfaat. Sekian.